Hai, balik lagi sama Kun dan kita kali ini bahas ya lanjutan dari Attack Defense HP. Sekarang kita pengen cari tahu yang mana yang lebih worth it buat dinaikin, Attack Defense atau HP. Nah, pertanyaan ini secara singkat aku pengen langsung kasih tahu aja daripada berlama-lama. Itu semua tergantung ke style kalian main sama stats dasar daripada tipe trup ya. Kalian main ke trup yang mana nih tipenya? Karena setiap trup punya stats yang menguntungkan buat dirinya masing-masing. Kayak misalkan infanteri punya HP 247. Kalau misalkan dikali 2 berarti 500 dong. Kalau attack yang dikali 2 cuma 400. Maka dari itu bisa disimpulin kalau kita nambahin HP ya untungnya lebih banyak. Dan bagusnya Infa tuh ningkatin HP paling maksimal ya. Buat dapetin stats yang paling maksimal, Infa tuh ya nambahin HP gitu. Karena nambahnya lebih banyak dibandingkan kita nambahin stats attack ya. Tapi kalau susah ya, karena kemarin juga sempat dibahas di video ini, kalau HP itu susah banget dicari ya, mentok-mentok pun nyampe 200% itu udah bagus banget. Aku aja cuma 140%-an ya. Nah, jadi pilih dari mana attack dengan defense. Kalau mau manfaatin stats yang ini ya pasti defense lebih nambah banyak dong dibandingkan dengan attack. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana player ningkatin attack dibandingkan dengan defense. Nanti kita bahas itu. Tapi secara dasarnya stats yang mana yang bagus buat infanteri buat dinaikin besar-besaran ya tentu HP, defense baru attack. Kalau range kebalikannya di sini. T6-nya misalkan contohnya di sini attack-nya 254 ya, kalau dikaliin 2, kalau ditambahin berapa persen ya pasti semakin dikaliin semakin gede yang attack dong dibandingkan dengan defense. Maka dari itu lebih bagus buat nambahin attack all in buat range biar maksimal damage-nya kayak gitu. Begitu pula dengan rider ya. Rider tuh biasa ke defense. Kalau rider defense dan travel speed itu menyebalkan sih. Tapi ya memang kalau kalian dapetin travel speed ya nambahnya berkali-kali lipat di situ. Karena paling cepat 845 ya, sedangkan infanteri cuma berapa? 765, beda 80 ya. Beda 80 itu kerasa banget ya. Itu sekarang infanteri udah susah banget ngejar squad range itu squad rider itu agak menyebalkan sih. Jadi banyak orang yang nganggep kalau infanteri ini salah satu tipe trup yang paling lemah dibandingkan semua sih. Enggak lemah-lemah banget sih, seenggaknya lebih kuat daripada engine ya. Tapi ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi untuk range itu lebih bagus buat fokus ke attack. Kalau rider travel speed defense, mau attack juga boleh. Rider itu fleksibel dan agak anak emas DLS, jadinya kalian kalau mau fokus kemanapun juga balance pun nggak masalah, nggak ada yang gimana karena kalian larinya cepet, bisa kabur secara cepet. Kalau rugi, kalau misalkan infanteri ya fokusnya lebih bagus ke HP dan defense kalau mau manfaatin stasnya. Tapi kenapa aku atau misalkan ada player lain yang fokusnya ke attack? Kalau ngeliat dari si parsnya ada yang putihnya cuma di kiri doang, sedangkan yang lainnya dibiarin ungu. Misalkan parsnya yang walkie talkie doang yang jadi putih, sedangkan yang lainnya masih ungu tuh. Kenapa dia fokus ke situ? Karena ada tujuan lain. Dia tuh pengen attack infanteri itu bisa menyaingi yang lain karena dia udah tahu defense HP kita udah gede nih secara awal. Nah, dia mau fokusin ke attack aja biar defense HP mah udah biarin, udah dari dasarnya udah kuat. Ya kita pengen ngasih kill lebih banyak ke musuh dan bikin musuh lebih cepat mati. Maka itu nambahin attack biar killnya banyak. Ya nggak masalah juga walaupun nggak maksimal, tapi tujuan dia ya tercapai kayak gitu. Dan salah satu terobosan itu juga berguna buat kalau kita ngelawan range ya. Kalau misalkan Infa tuh kalau kita fokus besar-besaran ke HP, ngelawan range tetap kalah soalnya kita punya nyawa banyak. Tapi diserang sama yang attack-nya gede ya kalah juga gitu. Apalagi tadi attack yang ini HP infanteri 247. Attack dari range
254 ya pasti menang range dong. Maupun kalau sama-sama gede gitu HP-nya kita ningkatin, Infa HP-nya gede, range attack-nya gede, sama-sama gede. Tapi kalau sama-sama gede misalkan buff-nya 300%, dua-duanya 300%, 250 kali 3 750, sedangkan yang kita 247 kali 3 sedikit kurang dari 750 dan mereka tetap menang gitu. Nah itu cara ngatasinya kayak gimana? Ada terobosannya di mana kita nggak mau Infa udah kuat bang, kita pakai attack-nya yang ditingkatin. Kalau attack-nya ditingkatin, kita punya attack yang gede, range itu kan defense-nya kecil, defense-nya paling kecil, HP-nya kecil. Nah itu yang dimanfaatin kalau fokusnya ke attack. Jadinya kita nggak mau si squad range itu terus full dan keenakan ngasih damage ke kita, pengen cepet mati ya fokusnya ke attack. Jadi kita pakai Infa itu fokusnya ke attack. Jadi kalau ngelawan range gak takut tuh, dia mau damage-nya segede gimana pun kita ada defense dan HP misalkan normal-normal aja. Tapi selama dari awal sedini mungkin kita udah ngebuat pasukan mereka menipis. Jadinya kalau udah semakin lama battle ya kita bertahan lebih lama dan mereka udah nggak adaan gitu attack-nya. Kalian bisa tahu dari mana bang kayak gitu? Emang ada buktinya? Ada di sini group battles. Aku pernah cobain. Kalau misalkan HP-nya lebih tinggi ngelawan range, harusnya memang seperti ini. Si statsnya range menang, tapi ada terobosannya. Misalkan aku pakai hero yang beda lagi dan stats aku beda lagi, kita justru kalau di sini untung nih. Tapi kalau ngelihat dari sininya 2,1 banding 2,059 nih, bisa menyetarakan sama performanya sama range. Nah, dari armamunya bisa dianggap lah nggak beda jauh ya. Dari squad buff-nya aja dia lebih tinggi nih. Infantry squad attack aku 315, defense-nya 229, infantry squad HP-nya 159, sedangkan range dia attack-nya tinggi 330, udah mah tinggi, secara basicnya tinggi, range squad attack-nya tinggi juga. Itu kan bakal keok ya. Tapi kenapa di sini untung? Karena kita ngasih skill damage juga ke mereka, di mana mereka tuh lemah di defense-nya range tuh 276, tapi 276 tuh basic dari base-nya dia. 276 tuh dikali 200. Defense-nya kan 207 doang secara dasar. Nah, sedangkan infanteri punya 230-an dan itu yang dimanfaatin ya. Kita udah punya defense HP yang tebel, udah nggak usah mikirin itu. Kita pengen si range itu cepet-cepet mati biar nggak ngasih damage lebih banyak ke kita. Nah, maka dari itu strateginya buat ngelawan range di sini berhasil karena mereka nggak nggak nge-refill lagi. Si rally-nya semakin sedikit sedikit rupnya berarti semakin sedikit damage yang dia kasih. Maka dari itu dia fail di sini. Mereka nggak berhasil nembus kita dan kita masih bisa bertahan pakai Infa kayak gitu ya. Walaupun tadi squad buff-nya lumayan jauh, walaupun ini nggak bisa dibilang secara total murni. Oh ini udah pasti lebih tinggi berarti harusnya ini jauh begini kok bisa bang. Nah itu ada beberapa stats juga seperti yang udah jelasin. Kalau di sini tuh beberapa hero ya, kalau hero tuh ada yang masuk ke sini statsnya, ada yang enggak. Soalnya ada yang temporary ya, kayak Raven itu dapat 32% pas lagi garrison baru dihitung. Sedangkan di sini enggak dimasukin sih biasanya. Soalnya temporary cuma 3 detik. Kenapa masuk ke yang konsisten? Yang enggak dimasukin sama sistemnya. Kayak begitu ya untuk prioritas. Jadi yang mana yang lebih bagus, attack, defense atau AP? Tergantung dari style kalian masing-masing. Kalau saran aku sih kalau infanteri ya fokus ke defense ya, karena sebisa mungkin HP sih, tapi HP susah banget dicari. Kalau misalkan gitu ya saran aku kalau ada kesempatan buat dapetin HP ya upgrade HP dulu. Upgrade ini dulu nih si magazine punch dengan letter style dulu baru ke yang lain. Tapi kalau mau fokus ke attack, ada yang mau coba attack dulu ya boleh juga, tergantung, bebas. Tapi kalau mau paling untungnya ya kalau infanteri itu HP ya, kalau nggak bisa HP ya defense. Kalau range ya pasti attack ya, range pasti attack.
Kalau rider bisa travel speed, bisa defend, bisa attack, itu anak emas sih. Jadinya kayak gitu aja untuk video kali ini ya. Kalau kalau Infa mau nge-counter range ya pastiin aja sih. Kalau aku sih attack dan HP yang ditingkatin ya. Kalau defend akhiran aja soalnya susah ya nge-counter range yang segede gitu. Udahlah, pokoknya mau nggak maksimal attacknya, yang penting mereka mati udah cukup lah. Jangan baper ya untuk range. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian gak suka boleh dislike. Kalau tertarik boleh subscribe dan komen juga kalau misalkan masih pengen ngebanding-bandingin kalian ya diskusi sama yang lain. Kalian statusnya fokus kemana boleh. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Ankun, say goodbye. Bye.